Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat. Wacana pembatasan kepemilikan senjata kembali marak dibahas di Amerika setelah penembakan terhadap reporter dan juru kamera yang tengah melakukan siaran langsung di sebuah stasiun televisi negara bagian Virginia minggu lalu. Kekerasan bersenjata merupakan masalah yang mengakar di negara ini, di mana hak kepemilikan senjata dilindungi oleh konstitusi dan senantiasa diperjuangkan oleh lobi senjata yang sangat berkuasa. Setiap kali ada penembakan massal atau yang ramai disorot media, sudah pasti politisi Amerika angkat bicara. Terutama mereka yang mengincar kunci Gedung Putih dalam pemilu tahun depan. We have got to do something about gun violence in America. And I will take it on. Well, I believe very strongly in the Second Amendment. We have people with mental disabilities, mental problems. It's too bad somebody can't figure that out. Memang hak warga Amerika memiliki senjata dilindungi amandemen kedua konstitusi. Negara ini memiliki tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di dunia. Ada 270 juta senjata api sipil, hampir 90% jumlah penduduk. Part of our culture of firearm ownership going all the way back to when the colonies were settled. Initially for hunting, for defense against the Indians, when we revolted against Britain. It's just part of American culture. Setelah penembakan massal di SD Sandy Hook, Connecticut tahun 2012, di mana 20 anak dibantai dengan senjata api, Presiden Obama sempat mengerahkan modal politik guna mereformasi Undang-Undang Kepemilikan Senjata. Upaya ini gagal akibat tentangan dari NRA atau National Rifle Association, kelompok lobi senjata yang sangat besar pengaruhnya dalam politik Amerika. They have a wide membership base across the country, and because they have raised money and use it in politically savvy ways. Pembatasan hak kepemilikan senjata selalu menjadi isu pemecah dalam politik Amerika. Hingga kini tak satupun pemimpin Amerika mampu membenahi kekerasan bersenjata yang merenggut 85 nyawa setiap harinya. Demikian laporan tim VOA. Saudara, setiap tahunnya diperkirakan lebih dari 600 warga Amerika tewas akibat tembakan yang tidak disengaja. Banyak korban sekaligus pelaku penembakan tak disengaja ini adalah anak-anak. Hal ini menjadi inspirasi bagi seorang remaja untuk menciptakan senjata yang lebih aman karena hanya dapat ditembakkan oleh pemiliknya. Peristiwa penembakan bioskop Aurora, Colorado 3 tahun lalu menjadi inspirasi bagi Kai Klapfer. I kind of set out to, improve the safety of firearms. Di usia 16, Kai merancang pistol dengan sensor sidik jari yang hanya dapat ditembakkan oleh pemilik senjata, bukan oleh orang lain, termasuk anak-anak. Every 30 minutes in the United States, a child dies or is injured by a firearm. Penemuannya ini mendapat peringkat pertama dalam Intel International Science and Engineering Fair, sekaligus hadiah uang $50.000, hampir 700 juta rupiah, yang digunakannya untuk mengembangkan senjata dengan sensor sidik jari ini. This doesn't change the function of the firearm at all. It just makes it safer. Temuan Kai dipuji oleh sejumlah penegak hukum. I know a lot of people leave a gun on a nightstand because they want to have accessibility to it. To me, this is the answer to that. When you get a working prototype, I would love to shoot it. Demikian laporan tim VOA. Kini kami ajak Anda berkenalan dengan Deborah Lund dan Michael Mrufka. Pasangan seniman ini dengan manis mengawinkan seni tradisional Indonesia, batik, dengan seni tradisional Amerika, quilting. Bekerja sama dengan pengrajin batik di Sukoharjo, mereka membawa merek artisan batik ke studio mereka di Lancaster, Ohio. Di rumah yang berdiri sejak abad ke-19 ini, kita seolah menginjakkan kaki ke satu sudut Indonesia. Lund Fabrics merupakan produsen dan penyalur batik untuk pangsa pengrajin quilt, selimut perca yang sudah menjadi tradisi Amerika sejak masa kolonialisme Inggris. Perkenalan Deborah Lund dan Michael Mrufka dengan batik berawal dari proyek yang ditugaskan oleh Robert Kaufman Fabrics, perusahaan penyedia tekstil bahan quilt untuk tingkat retail dan produsen. The company here in America was buying batik from a company in Indonesia. They weren't getting the results they wanted. Results weren't consistent, there were problems, and they had no idea of how to communicate with Indonesia. So they knew our reputation, we were famous in the quilt world, and they asked us to go. Pasangan yang sudah 30 tahun malang melintang di dunia seni quilting dan pewarnaan tekstil ini memang tidak mengambil pola batik tradisional. We often use imagery from flowers,
geometrics. We're looking for variety and also things that no one else has done. Setelah bekerja sama dengan sejumlah produsen batik besar, Michael dan Debra kini bekerja dengan batik pria tampan di Sukoharjo, Solo yang memproduksi lebih dari 90.000 meter batik per bulan. Tapi tekstil bukanlah satu-satunya kecintaan Debra dan Michael. Selain membantu batik pria tampan mendirikan pabrik yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan, pasangan ini juga mendirikan perpustakaan gratis Ganesha di Sukoharjo yang kini sudah mempunyai lebih dari 8.000 anggota. Dari Lancaster, Ohio, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke studio Kompas TV di Jakarta.